Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran biologi masuk ke bab materi genetik. Pada bab materi genetik ini terbagi beberapa pertemuan. Hari ini kita membahas materi genetik yang pertama. Apa yang dimaksud dengan materi genetik adalah substansi kimia yang bertanggung jawab dalam penurunan sifat. Setiap individu mendapatkan sifat berasal dari kedua orang tua. Hal inilah menyebabkan sifat anak tidak jauh beda dari sifat induknya. Nah, pada materi genetik pertama ini, kita membahas secara khusus tentang kromosom dan gen maupun alel. Sebelum kita melanjutkan, bagaimana tentang materi genetik? Ada suatu pertanyaan. Bagaimanakah hubungan DNA, gen, dan kromosom? Nah, untuk menjawab ini perlu kita perhatikan gambar di bawah ini. Kita mulai dari individu. Manusia terdiri dari banyak sel. Dalam setiap sel terdapat organela sel. Salah satunya adalah inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom merupakan suatu benang halus yang panjang, di mana pada benang tersebut terdapat materi genetik yang disebut dengan asam nukleat. Itulah yang disebut dengan DNA atau deoksiribonukleik acid. DNA inilah yang bertanggung jawab dalam penurunan sifat setiap individu. Nah, sekarang kita membahas bagaimana itu kromosom. Istilah kromosom pertama kali diungkapkan oleh Waldeyer. Kromosom dari dua istilah, yaitu kroma dan soma. Kroma adalah warna, soma adalah tubuh. Berarti bagian tubuh yang mampu menyerap warna. Itulah namanya kromosom. Kromosom merupakan kompleks DNA dan protein membentuk benang halus mampu menyerap warna. Itulah yang disebut dengan kromatin. Pada saat memendek dan menebal saat proses pembelahan sel, maka disebut istilah kromosom. Berarti istilah kromosom dengan kromatin adalah mengandung materi genetik yang sama. Panjang kromosom antara 0,2 sampai 50 mikron. Diameter antara 0,2 sampai 20 mikron. Nah, bagaimanakah struktur kromosom? Seperti inilah gambar kromosom yang dilengkapi dengan lengan, baik itu lengan sebelah kiri maupun lengan di sebelah kanan yang dibagi oleh sentromer. Sentromer yang membentuk lengan kromosom. Pada salah satu lengan kromosom, kita amati, terdapat matriks, merupakan bantalan terhadap materi genetik. Nah, di dalam kromonema terdapat kromomer. Kromomer inilah merupakan istilah lain dari lokus, dan di dalamnya terdapat gen. Itulah yang disebut dengan DNA. Nah, sekarang kita amati lebih dekat bagaimana kromosom. Inilah kromosom yang dibagi oleh sentromer sehingga terbentuk dua lengan kromosom. Pada lengan kromosom terdapat matriks, terdapat kromonema, lalu ada satelit, ada kromiol, dan lokus. Untuk kromosom berdasarkan letak sentromer ada beberapa jenis. Nah, kita perhatikan tabel berikut. Metasentrik adalah jenis kromosom yang letak sentromernya di tengah, maka tampak gambarnya sentromer pas di antara kromosom. Submetasentrik, letak sentromernya berada tidak di tengah, maka tampak gambar seperti ini. Lalu akrosentrik adalah kromosom yang sentromernya berada di bagian tengah dan ujung lengan. Lalu telosentrik
sentromer berada di ujung lengan, maka terlihatlah gambar telosentrik seperti ini. Jumlah kromosom antar spesies berbeda-beda. Dipastikan setiap spesies memiliki jumlah kromosom yang sama. Nah, mari kita perhatikan tabel. Manusia memiliki jumlah kromosom 46, simpanse 48, dan seterusnya. Dan kita lihat kapang maupun penicillium memiliki jumlah kromosom 2 buah. Tingkat organisme maupun ukuran tubuh tidak mempengaruhi banyaknya kromosom. Nah, perhatikanlah, walaupun setiap spesies berbeda-beda, namun ada spesies yang memiliki jumlah kromosom yang sama. Simpanse, kera sama-sama 48. Kecoa dan tomat memiliki jumlah kromosom 24. Kromosom berdasarkan fungsinya. Ada kromosom tubuh. Ini istilahnya disebut dengan autosom dan dilambangkan dengan A. Fungsinya mengendalikan sifat tubuh seperti warna mata, warna kulit, tinggi badan, dan lain. Kromosom tubuh ini memiliki jumlah yang sama dan sering disebut berpasangan. Kemudian yang kedua adalah kromosom seks atau disebut juga dengan gonosom, di mana kromosom seks ini berperan menentukan jenis kelamin yang terdiri dari kromosom X dan kromosom Y. Nah, perhatikanlah gambar, inilah merupakan kromosom X dan inilah kromosom Y. Dari gambar ini dipastikan kromosom X memiliki materi genetik yang lebih banyak dibandingkan kromosom Y. Kariotip kromosom merupakan pola tampilan tertentu kromosom pada suatu spesies. Setiap spesies memiliki kariotip yang sama. Dipastikan bahwa antar spesies memiliki kariotip kromosom yang berbeda-beda kecuali jumlah kromosomnya sama. Nah, contoh pada manusia yang jumlah kromosomnya ada 46 buah, inilah yang disebut dengan satu set kromosom, di mana kariotipnya untuk pria terdiri dari 44 autosom ditambah dengan XY, yang artinya 22 pasang autosom dan sepasang gonosom X dan Y. Untuk yang wanita 44 autosom dan satu pasang gonosom XX. Tiap pasangan kromosom merupakan kromosom homolog. Artinya, kromosom yang bentuknya sama berasal dari kedua induknya. Kromosom ini memiliki gen yang sama maupun dan hampir sama. Pasangan kromosom dalam sel memiliki bentuk, ukuran, dan komposisi yang berbeda-beda. Nah, sekarang perhatikanlah perbedaan kromosom manusia dengan kromosom lalat buah. Kromosom manusia memiliki 46 buah atau 23 pasang dan memiliki nomor 1 sampai nomor 23. Kromosom nomor 1 sampai 22 merupakan kromosom autosom atau kromosom tubuh. Kromosom nomor 23 merupakan kromosom seks yang menentukan jenis kelamin. Nah, pada gambar ini kebetulan kromosom XY berarti menentukan jenis kelamin jantan atau pria. Nah, gambar yang di sebelah adalah kromosom lalat buah. Lalat buah jantan dan lalat buah betina memiliki jumlah kromosom yang sama sebanyak 8 buah, yang terdiri dari kromosom nomor 2, 3, dan 4 adalah kromosom autosom, yang satu adalah kromosom seks yang menentukan jenis kelamin, yaitu XY untuk yang jantan, sedangkan XX untuk yang betina. Gen dan alel. Apa itu gen? Gen ini merupakan unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat hereditas organisme. Hal inilah yang diungkapkan oleh W. Johansen.
Di dalam DNA terpintal protein histon tersimpan dalam lokus atau kromomer yang berada pada kromonema. Tiap sel tubuh manusia memiliki 26.000 sampai 40.000 gen dalam 46 kromosom. Dipastikan setiap sel memiliki ribuan sifat. Satu gen bertanggung jawab dalam mengendalikan satu sifat hereditas. Kromosom homolog adalah sepasang kromosom yang memiliki lokus yang bersesuaian, artinya memiliki sifat gen yang sama atau hampir sama. Nah, sekarang perhatikanlah gambar letak gen dalam kromosom. Terlihat pada kromosom ada berupa lokus. Nah, disinilah posisi gen. Kromosom ini memiliki sepasang alela yang artinya memiliki lokus sama tinggi, dan di dalamnya terdapat gen yang memiliki sifat yang sama maupun hampir sama. Gambar yang di sebelah kanan adalah berupa batasan gen. Pada batasan gen ini ada istilah intron, ada istilah ekson. Intron berada di antara dua ekson. Pengertian ekson adalah DNA yang mampu menyalinkan materi genetiknya pada RNA. Sedangkan intron adalah bagian DNA yang tidak menyalinkan materi genetiknya pada RNA. Alel atau alela merupakan pasangan gen pada kromosom homolog yang merupakan sifat alternatif sesamanya. Contoh, alel M mewakili bunga merah, alel M kecil mewakili bunga putih. M besar menyatakan bunga merah bersifat dominan, alel M kecil menyatakan bunga putih bersifat resesif. Pasangan gen bila disebut homozigot dominan maka dilambangkan dengan M besar M besar. Heterozigot dilambangkan dengan M besar M kecil. Homozigot resesif dilambangkan dengan M kecil M kecil. Nah, sekarang perhatikanlah dua kromosom yang homolog. Di dalam kromosom homolog terdapat lokus yang sama tinggi, di mana dalam satu alel yang mengatur warna merah pada bunga. Lalu yang sederajatnya atau selabelnya adalah alel yang mengatur warna putih pada bunga. Nah, sekarang perhatikanlah animasi tentang kromosom yang memiliki korelasi kromosom, gen, dan DNA.
Demikianlah pembelajaran kita tentang materi genetik yang pertama. Semoga pembelajaran ini bisa berguna bagi kita semuanya. Sampai jumpa di materi genetik yang kedua. Terima kasih.